Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, Saifuddin Ibrahim kembali mengais-ngais ayat Al-Quran untuk dicocokmologikan dengan ajaran Saifuddin Ibrahim. Untuk kali ini Saifuddin Ibrahim mencomot sebuah ayat, dan lalu ayat tersebut katanya dijawab dan dihubung-hubungkan dengan ayat di dalam Bible Saifuddin Ibrahim. Nah, sahabat, tentang ayat apakah dan topik bahasan apa? Mari kita simak videonya. Kedua ayat 111. Hanya Yahudi dan Kristen yang masuk Islam, katanya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka Yahudi Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Nah, lalu dikatakan begini, itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Ya, saya tunjukkan kebenaran. Saya tunjukkan kebenaran dalam Injil, dalam Alkitab. Kok Alkitab sih, Din? Padahal yang barusan kamu comot itu adalah ayat Al-Quran. Gimana mau dijelaskan memakai ayat Alkitab? Jelas gak nyambung, Den. Notabene ayat tersebut ya, penafsirannya memang harus dari Al-Quran, harus melalui para ulama-ulama tafsir, bukan lalu dicocokmologikan dengan ayat Alkitab. Katanya ente katakan agama gombal gambul, Den, agama gurun, agama Arab, kitab gombal gambul, tetapi masih juga kamu comot-comot, Den, untuk cocokmologi mendukung pembenaranmu. Atau memang sudah hobi kamu ya, Den, ya, istilah-istilah di dalam Islam kamu curi untuk mendukung koar-koarmu, ya. Semisal abi itu istilah di dalam Islam, Din. Tidak usahlah kamu itu menggunakan kata abi untuk menyebutmu, orang lain menyebutmu kan abi. Tidak perlu itu. Abi itu adalah bapak di dalam Islam. Kenapa kamu comot-comot, sedangkan ajaran Islam kamu nistakan, agama Islam kamu hina-hina? Tetapi istilah yang menguntungkanmu kamu ambil-ambil. Istilah abi buang, Din, gak usah pakai abi segala. Istilah khotbah gak usah pakai istilah khotbah, pakai istilah gacor atau apa. Istilah uswatun hasanah yang kemarin kamu comot juga. Terus banyak deh, pokoknya banyak sekali istilah-istilah di dalam Islam kamu comot, sedangkan Islamnya sendiri kamu hina. Gak fair, Din, gak fair. Misalnya surat Yohanes pasal 14 ayat 6. Wa qala al-yasu ana huwa as-siratu wal-haqqu wal-hayat la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Dan berkatalah Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, lewat Yesus Kristus. Nah loh. Jadi yang boleh masuk surga hanya lewat Yesus. Sahabat, apakah yang hendak disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 6 tersebut? Jalan atau the way yang sebenarnya menurut Yesus melekat di bibir para penginjil termasuk Saifuddin Ibrahim untuk memperlihatkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus sebagai satu-satunya jalan diklaim oleh Saifuddin Ibrahim berdasarkan Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah sahabat, ayat ini sering sekali dan menjadi bahan perdebatan antara Muslim dan Kristen. Dan ayat tersebut merupakan ayat emas atau ayat andalan bagi para misionaris. Pancingan biasanya datang dari pihak Kristen yang mempertanyakan mengapa umat Islam tidak menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, padahal dalam ayat tersebut jelas Yesus telah menegaskan bahwa dia adalah satu-satunya jalan untuk selamat. Walaupun ayatnya tidak mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, tapi mereka menafsirkan bahwa karena hanya Yesus yang mengklaim dirinya sebagai jalan kebenaran, sehingga semua orang harus menerima Yesus. Itu menurut para misionaris. Sebenarnya seorang muslim menerima Yesus sebagai jalan dalam pengertian bahwa dia adalah nabi yang menunjukkan jalan kebenaran melalui wahyu Allah yang difirmankan kepadanya. Muslim mengetahui jalan dan juga tujuan. Itu yang perlu diingat oleh Saifuddin Ibrahim. Bukan seperti propaganda atau koar-koar Saifuddin Ibrahim ya, yang menyembah jalan tetapi lupa dengan tujuan. Yang terpenting itu tujuannya, Din. Jadi jalan itu hanyalah sarana dan prasarananya. Yang menjadi penting itu adalah tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para nabi mengajarkan ajaran kepada umatnya, yang mana ajaran tersebut harus diikuti dan diamalkan sebagai jalan untuk menuju Tuhannya, sebagaimana Yesus dan sebagaimana nabi-nabi sebelum Yesus dan termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat Din ya, jalan bukan tujuan. Kita melalui jalan untuk mencapai tujuan. Simple logic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.